ranting. Apakah semuanya sudah mendapatkan SK atau belum? Ini terutama yang sudah PAJ ini, itu apakah sudah mendapatkan ataupun sudah turun SK? Karena SK nanti menjadi mutlak. Jadi legalitas itu mutlak. Ketika SK belum ada, ya otomatis semua kegiatan itu nanti tergantung dari SK. Yang sudah mengajukan mungkin ditunggu, yang belum mohon segera ya untuk mengajukan. Ya, jadi kalau belum melaksanakan musyawarah anggota ya segera untuk dilaksanakan. Jadi itu untuk informasi terkait dengan klasterisasi. Jadi baru 9 PAJ yang sudah mengajukan, mengusulkan 9 kalau sudah ditekan di pleno, 1 yang dikembalikan untuk ditinjau ulang. Nah, kami masih menunggu PAJ yang belum mengirimkan usulan atau pengajuan untuk klasterisasi ranting. Nah, setelah klasterisasi ranting sudah selesai, dikatakan selesai kalau nantinya sudah mendapatkan SK. Jadi klasterisasi nanti juga di SK oleh PJ. Setelah di SK, tahap berikutnya adalah akreditasi. Ya, akreditasi untuk tahun ini kita sudah melaksanakan akreditasi. Jadi kalau dulu itu manual, jangan dikumpulkan dengan membawa berkas, ya, semua berkas borang itu dengan 9 kriteria untuk PAJ dan 7 kriteria untuk ranting. Sekarang sudah online. Jenengan nanti tinggal mengupload berkas-berkas, ya, itu di link yang sudah ada, tinggal bagikan. Itu tinggal upload saja dalam bentuk JPG ataupun dalam bentuk PDF. Jadi bisa dicicil. Jadi hari ini ingin upload kriteria 7, kriteria 6. Jadi bisa dicicil. Enggak diwari. Bisa dilaksanakan di rumah masing-masing ataupun mau ngumpul selama mengumpulkan PAJ. Jadi semuanya sekarang pelaksanaannya akreditasi itu sudah akreditasi. Jadi tinggal upload berkas. Apa saja kriteria dan upload yang harus berkas yang harus diupload nanti saya sampaikan nanti. Nah, yang rencananya untuk akreditasi ranting itu di akhir Juni. Ternyata belum bisa dilaksanakan karena memang belum ada yang upload, sehingga nantinya ada surat edaran lanjutan ataupun susulan revisi terkait dengan pelaksanaan akreditasi. Rencananya hasil rapat dan pada saat pleno klasterisasi kemarin, rencananya itu penilaian akreditasi akan dilaksanakan tanggal 15 sampai tanggal 25 Juli untuk akreditasi ranting-ranting. Setelahnya nanti akreditasi PAJ. Mungkin kalau dari akhir Juli awal Agustus itu untuk akreditasi PAJ. Karena nantinya ranting menjadi syarat mutlak akreditasi untuk yang PAJ. Kalau belum diakreditasi rantingnya, maka PAJ juga tidak bisa melaksanakan akreditasi.
karena nanti menentukan ya nilai akreditasi ranting itu juga menentukan nilai akreditasi dari PAJ. Nah, kalaupun nantinya ranting-ranting itu masih bingung, masih ingin kejelasan, boleh mengajukan BIMTEK, bimbingan teknis untuk pelaksanaan akreditasi. Seperti kemarin sudah ada yang mengajukan PAJ di Word. Kemarin sudah mengajukan BIMTEK, jadi mengumpulkan ranting-ranting dan dilaksanakan BIMTEK untuk akreditasi. Monggo, kalau yang PAJ yang lain sekiranya kok masih belum jelas, masih bingung, butuh BIMTEK, bisa mengajukan ke PJ surat permohonan untuk BIMTEK akreditasi. Jadi itu sedikit terkait dengan pasteurisasi yang sudah 10 tadi yang belum monggo segera untuk mengusulkan atau mengajukan pasteurisasi untuk ranting-rantingnya. Yang kedua terkait dengan akreditasi, insya Allah nanti dilaksanakan penilaian ya itu tanggal 25, berarti upload berkas akreditasi untuk ranting-ranting itu antara 15 sampai 2. Sebelum tanggal 15 kok masih bingung pelaksanaan akreditasi, bisa mengajukan BIMTEK ya. Silakan membuat nanti dikumpulkan untuk PAJ, nanti kami akan menyampaikan terkait dengan BIMTEK pelaksanaan akreditasi. Ya, seperti dulu sudah. Nah, bagaimana pelaksanaan akreditasi? Sebenarnya mudah. Nanti kita kirim, kita ada alur dan bagaimana proses untuk mengisi borang akreditasi ya. Jadi linknya mana? Linknya itu sudah ada ya, sudah ada di situ yang kita bagikan, nanti tinggal klik, nanti masuk. Nah, ketika masuk itu nanti jenengan harus mengisi paspor dan username. Nah, paspor sama username untuk ranting-ranting itu kita akan berikan setelah jenengan ataupun PAJ itu mengajukan surat permohonan akreditasi. Yang 10 PAJ, nanti di bawah 10 PAJ itu sudah mengajukan, sudah kita buatkan ya username sama passwordnya, dan nanti akan dibagikan linknya itu. Yang belum, monggo segera mengajukan sehingga kita bisa membuatkan username sama passwordnya. Nah, kalau ranting-ranting nanti sudah mendapatkan username sama password, nanti bisa masuk. Ketika masuk nanti jenengan di dalamnya ya akreditasi itu ada laman yang harus diisi. Kalau PAJ nanti 9 kriteria, kalau ranting itu 7. Sudah ada tempatnya, sudah ada rumahnya. Jenengan tinggal memasukkan berkas-berkas jenengan ya, yang sudah di PDF-kan atau boleh difoto dalam bentuk JPG. Tinggal upload itu bisa dikirim ya. Jadi monggo yang sudah mendapatkan username sama password itu bisa dikirim mulai sekarang. Sudah dibagikan ini? Belum? Oh sudah. Username sama password yang sudah mengajukan kemarin. Oh belum ya. Jadi belum. Oh yang ini yang nanti. Oh belum ya. Jadi nanti itu monggo ya. Jadi nanti tinggal ngaput ya. Nanti batasnya tanggal 25, maka asesor akan membuka link tersebut dan menilai. Setelah menilai itu nanti hasilnya kita sampaikan ya. Nah, nantinya kita berikan kesempatan untuk perbaikan. Kalau memang dirasa hasil itu kurang sesuai ya, ada
dari yang sudah datang, ya, sehingga waktu memang tidak memungkinkan. Itu tadi kalau memang membutuhkan bintang, monggo PAJ ini bisa mengajukan, ya, ke PJ bersurat resmi minta bintang, tanggalnya harinya kapan, nanti kita akan datang, ya, untuk menjelaskan lebih detail. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Wakil Ketua dan Akreditasi Sahabat dan Seni Awamudin. Untuk berikutnya kami silakan kepada pimpinan anak cabang apabila ada yang dirasa yang perlu ditanyakan terkait dengan akreditasi. Kami beri waktu 5 menit. Terutama yang belum mengajukan klasterisasi, ini negaranya apa? Ini ada beberapa yang sih 10 kemana aja? Yang sudah berarti ini sudah bisa dilanjutkan pada tahap nanti kita akan berikan akun, kemudian silakan upload berkas akreditasi yang sudah mengajukan klasterisasi. Nanti untuk klasterisasi tahap 2 silakan yang belum silakan mengajukan. Sebelum PAJ yang sudah mengajukan akreditasi untuk tantangannya, yang pertama adalah PAJ Bareng, yang kedua PAJ Liwet, yang ketiga PAJ Jogoroto, yang keempat PAJ Bujo, yang kelima PAJ Bandar Kedungmulyo, yang keenam PAJ Kesamben, yang ketujuh PAJ Kudu, ke-8 PAJ Megaluh, 9 PAJ Mojoagung, 10 PAJ Perak. Itu 10 PAJ yang sudah mengajukan klasterisasi dan permohonan untuk akreditasi. Jadi ada 10 PAJ ini yang nantinya sudah harus siap untuk akreditasi nanti. Yang prasyaratnya adalah SK hidup. Silakan dicek kembali bagi PAJ-PAJ yang disebutkan oleh Haji Awaludin tadi, tidak saya ulang lagi. Silakan cek kembali aktivasi nantinya, apakah SK-nya aktif atau sudah habis masa iman. Kalau memang sudah habis, maka silakan mengajukan musyawarah anggota. Tunggu ya, sahabat-sahabat. Bagi yang belum, dan yang hadir, ada kendala? Pembelah? Benteng dulu, kan sudah benteng. Benteng kanting. Ya. Perlu dibenteng lagi nantinya. Perlu sih. Ini karena kita kejar deadline ya untuk akreditasi. Kami sarankan untuk benteng kanting itu yang mengadakan adalah PAJ masing-masing yang membidangi akreditasi. Kalau memang nanti butuh kehadiran bidang akreditasi PJ, kami silakan. Tunggu. Oke, monggo. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kami tanyakan adalah kita untuk Mustar 18-11 nanti sudah selesai semuanya. Untuk pengajuan SK sudah 8 pasien sudah pengajuan SK, 3 masih proses. Apakah dalam waktu singkat nanti SK yang sudah kita ajukan itu sebelum akreditasi dinilai atau kita melakukan akreditasi, karena salah satu syarat mutlaknya adalah SK aktif, apakah itu sudah bisa dipastikan untuk bisa aktif atau sudah jadi SK yang baru itu? Karena apa? Karena dalam waktu dekat ini kalau saya mendengar dari penjelasan Haji Didi tadi, itu untuk pemilihan akreditasi itu mulai 15 sampai 25 Juli. Ya, padahal sekarang sudah tanggal
Jadi kami mohon kepada PJ untuk bisa yang sudah pengajian itu bisa secepatnya diproses sehingga kami tidak kepikiran lagi terkait dengan SK ranting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada tambahan. Jadi yang sudah mengajukan PJ itu ada beberapa ranting. Itu memang yang di aplikasi belum muncul. Itu masih kami. Jadi nanti dengan kalau sudah menerima paspor sama username itu ternyata kok ada ranting yang belum ada. Itu berarti di aplikasi memang belum muncul. Kita masih komunikasikan ke BW terkait dengan ranting-ranting yang belum ada di akun. Mungkin itu sedikit informasi. Karena nanti kalau PNS sudah menerima surat, kok ada beberapa ranting yang tidak ada di username sama passwordnya, berarti itu di aplikasi masih belum muncul. Kita masih komunikasikan dengan BW. Untuk terkait SK itu secara prosedurnya kami jelaskan, karena ini secara prosedurnya seperti itu. Yang pertama setelah silakan upload berkas yang sudah disediakan, yang sudah disediakan. Kalau sudah upload itu nanti akan kami validasi. Untuk penyerahan SK fisik itu tetap nanti di kantor PC, karena kita perlu validasi. Seperti nanti besok itu ada PAC Kudu yang juga akan penyerahan SK di kantor PC. Jadi sahabat-sahabat yang masih pegang PDF itu ya silakan, tapi nanti ketika proses itu butuh keaslian SK itu, ya silakan divalidasi di kantor sahabat itu. Kalau hanya sekedar PDF itu nanti ya silakan, tapi kalau nanti butuh validasi untuk yang lain-lain, untuk keabsahan itu silakan nanti datang ke kantor PC seperti itu deh. Untuk kudu itu besok misalnya. Untuk PAC yang lain di Word itu kemarin masih pegang PDF saja. Belum ya? Belum saya kirim. Ya. Perak juga masih PDF saja. Kemudian mana lagi? Ya cuma itu Pak. Karena kebutuhannya konferensi, ya kita agak apa itu? Kita akan lihat sikon, karena kebutuhannya konferensi butuh SK, ya sudah kita keluarkan SK PDF-nya. Untuk keabsahan salinan asli silakan nanti kita validasi di kantor PC. Gitu ya sahabat-sahabat. Ini sekali lagi saya tekankan kepada sahabat-sahabat pimpinan anak cabang agar segera mengajukan klasterisasi. Karena ini sifatnya kita tidak nunggu. Yang nggak siap diakreditasi ya sudah. Itu ya, yang nggak siap akreditasi ya sudah. Karena akreditasi itu berdasarkan pengajuan. Kalau tidak ada surat permohonan, ya sudah tidak kita akreditasi. Bagi yang selain 10 PAC ini akan kita lakukan tahap kedua klasterisasi. Kasih tanggal berapa? 2 hari ya, cukup kan? Pengajuan fasilitasi 2 hari. Silakan dikerjakan dan dikirim ke saya atau ke Haji Awaludin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Itu kalau kurang kursinya monggo ditata, sahabat. Cukup ya. Silakan yang masih di belakang silakan mengisi yang ada di depan, karena sebentar lagi kita akan memulai agenda berikutnya, yakni literasi keuangan dan pasar modal syariah yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan wilayah dari Ansor Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur. Sahabat-sahabat yang masih ada di luar dan yang masih duduk di belakang, silakan yang depan diisi terlebih dahulu.